Untuk kuliah kali ini kita mulai dengan tema promosi dan keputusan mengenai promosi. Promotion mix, kita mulai dengan promotion mix atau barang promosi, yaitu merupakan perpaduan khas atau specific blends of promotion dari perangkat promosi, of promotion tools dari perangkat promosi yang digunakan perusahaan untuk melakukan komunikasi persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi tujuannya adalah bauran promosi ini adalah melakukan komunikasi persuasif dan membangun hubungan dengan pelanggan atau build customer relationship. Itu menurut Coulter dan Armstrong. Disebut bauran karena memang tadi dikatakan bahwa ada promotion tools, ya, ada beberapa promotion tools. Saya meliputi advertising atau iklan, terus meliputi juga personal selling, di mana kita mengutus sales untuk mendatangi konsumen atau melayani konsumen secara langsung, atau bisa juga dengan humas maupun dengan cara lainnya. Itu mengenai bauran promosi. Jadi nanti kita bahas mengenai apa saja sih elemen dari bauran promosi tersebut. Kita bahas selanjutnya. Lalu mengenai marketing communication atau komunikasi pemasaran terpadu, itu definisikan sebagai perpaduan semua saluran komunikasi yang dirancang dan dikoordinasikan dengan cermat untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan memikat mengenai perusahaan dan produknya. Nah, tadi ada promotion tools atau perangkat promosi. Nah, yang utamanya itu ada beberapa. Ada 5. Yang pertama, advertising atau iklan. Iklan ini adalah komunikasi pemasaran non-personal yang berbayar. Jadi iklan itu menggunakan media, ya, tidak personal, tidak dengan sales, beda dengan sales promotion yang di bawahnya, dan berbayar. Nah, iklan bisa berbagai cara, ya, bisa dengan melalui televisi, melalui media cetak, melalui media sosial dan internet, ya, menggunakan sarana internet, atau menggunakan media lainnya seperti radio dan lain-lain. Nah, itu advertising. Bisa juga iklan luar ruang seperti menggunakan billboard atau spanduk. Itu advertising. Yang kedua, elemen promosi yang kedua adalah sales promotion atau promosi penjualan. Nah, sales promotion merupakan insentif jangka pendek dengan tujuan pembelian produk. Ya, jadi sales promotion itu istilahnya juga promosi, jadi untuk merangsang orang membeli seketika pada waktu itu juga, atau dalam jangka pendek, dalam jangka waktu tertentu yang biasanya jangkanya pendek. Misalnya dengan memberikan insentif, insentifnya katakanlah diskon, atau insentif lainnya, misalnya beli 2 dapat 1 produk gratis, atau misalnya insentif lainnya, misalnya kalau untuk kendaraan servis gratis selama sekian tahun dan seterusnya. Yang penting ada daya tarik di sana. Nah, jadi sales promotion ini untuk menarik konsumen supaya membeli secara cepat, ya, dalam jangka pendek. Lalu ada yang ketiga, itu personal selling atau perjualan personal. Nah, yang ketiga ini, kalau yang di atas tadi advertising itu non-personal, ini personal, artinya melalui person atau tenaga penjual. Perusahaan yang untuk tunjuk langsung, yang diutus untuk melayani konsumen atau menemui konsumen dengan tujuan menghasilkan pembelian ataupun membina hubungan dengan pelanggan. Nah, ini personal selling. Jadi yang datang sales datang ke menemui orang-orang, melalui calon konsumen,
tadi tujuannya adalah supaya orang itu membeli atau membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang keempat, public relation atau humas, yaitu proses membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk mendapatkan publisitas dan image positif, atau juga bisa bertujuan untuk mengenangani berita dan kejadian yang negatif mengenai perusahaan. Misalnya ada isu-isu negatif ya, apalagi sekarang di internet mungkin ada tanggapan negatif dari orang-orang, baik itu bisa saja dari konsumen maupun bisa dari kompetitor atau dari masyarakat luas. Nah, public relation ini tujuannya adalah diantaranya untuk menangani hal-hal seperti itu, atau kalau tidak ada hal-hal yang kejadian negatif, public relation itu untuk membangun image positif atau mendapatkan publisitas mengenai perusahaan maupun mengenai merek. Nah, direct marketing yaitu pemasaran langsung. Bedanya dengan iklan, kalau iklan kita sebar secara luas ya, secara umum, di broadcast gitu ya, secara umum lewat berbagai media tadi. Media bisa televisi, bisa lewat advertising, misalnya Google Ads gitu ya, atau Facebook Ads, bisa di media luar ruang. Nah, kalau direct marketing itu langsung tertuju pada siapa, itu langsung. Jadi orangnya direct. Gitu. Misalnya melalui email ya, kita mengirimkan pesan melalui email kepada orang-orang tertentu yang sudah jadi pelanggan maupun calon pelanggan kita, atau melalui pesan telepon atau WhatsApp gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu 5 perangkat promosi utama dalam bauran pemasaran, dalam bauran promosi. Jadi komunikasi pemasaran terpadu adalah bagaimana kita secara hati-hati memix ya, mencampur dari tools promosi yang tadi, yang terdiri dari personal selling, advertising, personal selling, public relation, direct marketing, dan sales promotion dengan cara yang konsisten. Jadi pesan yang disampaikan itu harus konsisten, positioningnya konsisten, pesan-pesannya konsisten, clear, jelas, dan meyakinkan. Pesannya itu meyakinkan kepada perusahaan maupun merek. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, atau manfaat dari masing-masing tools komunikasi tadi, atau alat komunikasi tadi. Pertama kita bahas mengenai iklan. Nah, iklan kelebihannya, dia bisa menjangkau yang konsumen yang secara geografi tersebar dengan biaya per exposure atau per tayang untuk satu orang itu lebih murah gitu. Per buyers, per customer itu lebih murah. Misalnya memang kita membayar iklan di media, katakanlah harganya cukup mahal, tapi jangkauannya banyak, jangkauannya besar dan jauh, sehingga per expose pada setiap orang persatuannya itu jadi murah karena dia bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Nah, apalagi sekarang kita bisa misalnya kita menggunakan iklan dengan katakanlah Facebook advertising, ya, kita bisa menentukan secara geografis mana aja gitu ya.
lalu segmen mana saja yang akan dituju. Jadi selain lebih murah juga bisa lebih efektif gitu ya, lebih sasarannya lebih tertarget. Lalu manfaat atau kelebihan iklan yang lainnya, enables the seller to repeat a message often. Jadi sekali dibuat iklan, sekali dibuat copywriting ya, sekali dibuat iklan dalam berupa video atau berupa untuk copywriting di media gitu ya, itu bisa dicetak ulang gitu ya, mudah di repeat ya, jadi tinggal nggak usah bikin lagi, tinggal dimuat ulang saja gitu, dimuat ulang, ditayang ulang seperti itu. Ini salah satu keuntungan dari iklan, jadi tidak harus setiap kali tayang kita buat lagi gitu, tapi kita tinggal kopinya aja kita tayangkan. Lalu yang ketiga, iklan itu bisa membangun image terhadap suatu produk untuk jangka panjang. Jadi long term image for a product ya. Jadi dengan iklan, apalagi yang ditayangkan secara konsisten dalam frekuensi yang teratur, maka akan menimbulkan benak yang cukup mendalam, akan menimbulkan kesan yang mendalam di benak konsumen. Jadi memiliki kesan meningkatkan image perusahaan dalam jangka panjang, tidak hanya sekedar jangka pendek. Selama iklan itu dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang ya, secara konsisten dan berulang-ulang. Lalu dapat juga men-trigger penjualan yang cepat ya, terutama jika iklan itu mengandung promosi ya, misalnya atau kita mengiklankan produk baru gitu, atau kita mengiklankan tentang adanya diskon suatu produk misalnya, seperti itu. Lalu manfaat yang lain, konsumen ya akan melihat produk yang diiklankan itu sebagai produk yang lebih sah gitu ya, lebih legitimate. Karena secara umum konsumen akan menilai bahwa suatu produk yang diiklankan, apalagi di media yang cukup ternama misalnya, atau cukup dapat dipercaya, maka menunjukkan bahwa produk itu memang produk yang dapat dipercaya. Katakanlah misalnya izinnya jelas gitu ya, lalu produk yang dibuat adalah produk legal, seperti itu. Karena tidak mungkin produk yang tidak legal secara logika gitu. Produk yang tidak legal, produk yang belum berizin akan berani diiklankan di media yang sifatnya luas. Nah, ini beberapa manfaat iklan ya. Nah, selain ini tentu ada beberapa lagi, ada banyak lagi. Cuman ini beberapa hal yang penting ya. Jadi iklan itu bisa menjangkau pembeli atau calon pembeli yang sangat luas dan terpisah secara geografis, sehingga biaya per exposure-nya itu rendah. Lalu bisa diulang gitu ya, bisa diulang pesan-pesannya itu, pesan yang sama bisa diulang dengan mudah. Lalu yang ketiga, bisa membangun image jangka panjang untuk suatu produk terhadap produk yang kita jual. Lalu bisa juga men-trigger penjualan yang jangka pendek secara cepat. Lalu untuk meningkatkan legitimasi produk, jadi produk lebih bisa dipercaya. Produk yang diiklankan secara di media yang terpercaya
itu bisa dianggap merupakan produk yang terpercaya. Selanjutnya, manfaat promosi penjualan. Promosi penjualan itu adalah penjualan yang tujuannya adalah biasanya untuk menarik minat pembelian dalam jangka pendek dan cepat, dalam jangka pendek dan dalam waktu yang cepat seketika. Contoh, mungkin kita bisa melihat promosi penjualan, misalnya diskon menjelang hari raya, itu promosi penjualan, atau misalnya diskon kemerdekaan, itu salah satu bentuk dari promosi penjualan, atau diskon untuk 10 pembeli pertama atau 100 pembeli pertama untuk produk yang baru di launching misalnya. Nah, itu salah satu bentuk promosi penjualan. Jadi manfaat dari promosi penjualan pertama menarik perhatian konsumen, ya, attract consumer attention, lalu menawarkan insentif yang kuat untuk membeli, yaitu tadi misalnya untuk minggu ini diskon 30%, nah, sehingga orang tertarik untuk membeli. Atau untuk 10 pembeli pertama maka ada hadiah khusus, ya, seperti itu, sehingga orang akan tertarik atau akan terdorong untuk membeli pada saat itu atau dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Lalu bisa digunakan untuk mendramatisasi tawaran produk dan untuk meningkatkan penjualan yang menurun. Ya, biasanya penjualan pada saat-saat sepi gitu ya, pada saat-saat sepi biasanya menurun karena misalnya daya beli masyarakat yang menurun atau karena musimnya memang tidak sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Maka biasanya pada saat-saat itu supaya penjualan tidak menurun, kita melakukan program promosi penjualan. Lalu bisa invite and reward quick response. Jadi mengundang dan menghargai respon yang cepat, ya, seperti tadi misalnya iklan jika suatu perusahaan yang launching suatu produk atau jasa, ya, misalnya perumahan yang baru didirikan lalu dia launching, misalnya dikatakan bahwa untuk 100 pembeli pertama maka akan ada hadiah, katakanlah hadiah kendaraan bermotor atau diskon uang muka, seperti itu. Jadi untuk yang membeli pada hari ini katakanlah diskon 50%. Jadi hanya yang melihat hari ini aja yang dia merespon pembelian secara cepat, maka diberikan reward, gitu ya. Cuman efek dari iklan ini sebentar, gitu ya, tidak jangka panjang seperti di advertising, di iklan. Efek promosi penjualan ini cepat karena biasanya orang motivasi untuk membelinya pun karena, ya, itu ada iming-iming sesaat, seperti itu, misalnya diskon tadi, ya, diskon yang cukup besar atau ada hadiah lainnya dan seterusnya, sehingga pada saat promosi itu berakhir maka orang, ya, mungkin tidak begitu tertarik lagi, gitu. Dia tertariknya hanya pada saat promosi penjualan saja. Nah, sehingga dan sendirinya promosi penjualan ini tidak begitu efektif dalam membangun brand preference dalam jangka panjang dan dalam membangun hubungan dengan konsumen dalam jangka panjang, ya, karena sifatnya tadi yang
jangka pendek gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau perusahaan memang membutuhkan menaikkan sales yang menurun atau menginginkan penjualan yang meningkat pada event-event tertentu seperti tadi misalnya pada saat Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, menjelang tahun baru, di mana orang biasanya berbondong-bondong membeli sesuatu, maka ingin manfaatkan momen tersebut, maka dilakukanlah promosi penjualan sehingga orang tidak membeli produk lain tapi beli produk yang kita tawarkan. Nah, ini manfaat dari promosi penjualan. Lalu manfaat penjualan personal. Nah, penjualan personal adalah penjualan yang dilakukan lewat salesperson ya. Jadi kita menggunakan tenaga personal sales ya, yang mendatangi orang atau melayani orang-orang untuk memberikan penjelasan, meyakinkan sehingga orang tersebut bisa membeli atau untuk membina hubungan jangka panjang. Nah, biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual memang produknya bukan produk yang sekali pakai yang murah gitu ya, bukan produk konsumsi, tapi produk-produk yang memang produk yang cukup mahal dan biasanya produk investasi atau produk yang ya harganya cukup mahal, katakanlah kendaraan, rumah atau mesin-mesin ya harus yang memerlukan penjelasan cukup detail. Jadi penjualan personal karena memang yang menjelaskan person to person itu bisa membangun buyers preferences ya, jadi preferensi dari buyers, lalu keyakinan, lebih bisa meyakinkan karena personal bisa menjelaskan apa kelebihan suatu produk dibanding produk lainnya dan seterusnya, apa keunggulannya, apa manfaatnya dan seterusnya. Dan juga bisa action ya, karena orang setelah diyakinkan ya diharapkan dia langsung action membeli maksudnya. Lalu karena terjadi komunikasi personal, nah, sehingga bisa menumbuhkan hubungan konsumen yang lebih banyak ya, menumbuhkan hubungan konsumen ya, berbagai hubungan konsumen. Misalnya si tenaga penjual bisa tahu apa permasalahan yang dihadapi konsumen, lalu apa kebutuhan-kebutuhan konsumen lainnya, sehingga perusahaan bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan konsumen tersebut. Tapi penjualan personal ini merupakan alat promosi yang mahal ya, karena kita harus melayani satu demi satu konsumen. Jadi setiap konsumen yang kita layani tentu membutuhkan biaya yang mahal, biaya gaji konsumennya, biaya operasional konsumen, transportasi dan seterusnya gitu ya. Jadi biaya per orangnya relatif mahal ya. Oleh karena itu biasanya penjualan personal ini digunakan untuk penjualan barang-barang yang memang cukup mahal juga, yang marginnya cukup tinggi. Nah, penjualan personal juga biasanya orang lebih tertarik ya untuk mendengarkan dan merespon pada penjualan personal ya daripada misalnya mendengarkan iklan. Kadang kalau mendengarkan iklan, kalau dia tidak tertarik ya langsung di skip aja kan. Kalau kita melihat iklan di televisi atau kita melihat iklan di YouTube misalnya, ya kita dengan mudah kita skip aja gitu ya kalau misalnya kita tidak tertarik. Tapi kalau lain dengan personal, ya tentu kita lebih menghargai personal yang datang ke sana. Jadi sehingga apalagi dengan cara yang ramah, dengan penjelasan yang baik gitu ya, itu akan lebih didengarkan daripada jenis
promosi yang lainnya. Lalu selain penjualan personal, itu penjualan langsung ya, saya dijelaskan penjualan langsung. Penjualan langsung itu adalah penjualan yang berupa pesan yang ditujukan kepada specific person, jadi orang-orang khusus, ya, orang-orang tertentu yang sudah kita data sebelumnya. Ya contohnya bisa lewat email ya, kita sudah punya nomor emailnya atau kita sudah punya nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya, kita WA gitu ya, kita WhatsApp pada orang-orang tertentu. Nah, penjualan langsung ini relatif lebih murah ya dibanding dengan penjualan personal, karena bisa masif juga gitu ya, seperti email kan kita bisa bisa mengirim email secara massal juga ya. Lalu mengirim pesan-pesan melalui WhatsApp juga itu bisa massal atau lewat Telegram gitu ya. Jadi pesannya bisa seketika, immediate ya, dan customize. Di customize misalnya namanya muncul ya, by name gitu ya. Namanya muncul sehingga orang merasa bahwa yang berkomunikasi ini bukan mesin gitu ya, tapi langsung personal. Lalu memungkinkan dialog antara tim marketing dan konsumer. Jadi penjualan langsung ini bisa dialog juga, artinya konsumen bisa bertanya dan tim marketing bisa menjawab berbagai permasalahan atau berbagai pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Jadi media yang digunakan telepon, WhatsApp atau WhatsApp ya, email dan lain-lain. Kalau dulu surat ya, by post. Kalau sekarang mungkin email, sekarang masih ada ya yang masih menggunakan surat. Atau telepon ya, telepon. Kita masih sering juga menerima telepon ya, tawaran mengenai berbagai hal, baik barang maupun jasa ya. Misalnya jasa servis kendaraan itu biasanya tetap ya ditelepon, atau jasa perbankan, jasa asuransi dan lain-lain. Lalu humas atau public relation, nah ini very believable, ya biasanya dikemas tidak seperti iklan, jadi tidak seperti iklan tapi dikemas berupa berita, jadi orang lebih percaya berita daripada iklan karena tidak merasa dijualin. Lalu menjangkau prospek yang banyak juga, sama seperti iklan bisa menjangkau prospek yang banyak. Lalu bisa mendramatisasi perusahaan atau produk ya, image mengenai perusahaan dan produk. Lalu akan ekonomis jika digunakan dengan elemen-elemen yang lain secara mix ya, dimix dengan elemen-elemen yang lainnya. Biasanya ada berbagai taktik atau strategi humas ya, misalnya dengan mengelola media sosial atau membangun website atau blog, menjaga humas dengan media, hubungan dan media yang ada, terutama yang sering kita gunakan untuk buat iklan atau media lainnya yang berpengaruh baik secara lokal maupun nasional. Lalu melakukan riset dan evaluasi dari berbagai hal, misalnya riset evaluasi mengenai bagaimana kesan dari masyarakat terhadap produk atau perusahaan kita. Nah, lalu kita buat kantornya atau kita buat bagaimana mengatasi supaya image perusahaan tidak rusak atau image perusahaan kembali naik seperti itu. Lalu biasanya dengan mengelola corporate social responsibility, atau misalnya mengenai kepedulian lingkungan, bisa juga ya, mengelola kepedulian lingkungan. Lalu bisa juga membangun kelompok pelanggan yang loyal, komunitas-komunitas pelanggan yang loyal kita
kita fasilitasi gitu ya, baik medianya maupun kita sponsori juga seperti itu. Nah, itu tadi mengenai berbagai tools ya, berbagai perangkat yang digunakan untuk promotion mix atau bauran promosi. Lalu bagaimana mengembangkan marketing komunikasi atau komunikasi pemasaran? Pertama, identifikasi siapa atau halayak sasaran, who-nya. Lalu mengapa kita mengembangkan marketing communication, why? Lalu apa yang ingin disampaikan? Nah, dari sana baru kita kan apa yang ingin disampaikan, dan kepada siapa, mengapa harus menyampaikan tersebut, itu sudah terjawab di atasnya. Ya, jadi ini merupakan jawaban dari tadi ya, who dan why-nya itu. Nah, lalu dibuatlah what. What-nya itu biasanya berupa copywriting ya, jadi pesan-pesan iklan yang ingin kita sampaikan. Lalu komunikasinya apa, di mana dan kapan ya, dia lewat media apa gitu ya, dan kapan kita sampaikan waktunya. Lalu siapa yang menyampaikan pesan, how dan who-nya, siapa yang pesannya disampaikan oleh siapa, misalnya endorse artis atau tokoh tertentu misalnya. Nah, siapa yang akan menyampaikan pesan iklan kita yang sesuai dengan kampanye iklan yang akan kita sampaikan. Jadi identifikasi sasaran dari marketing communication adalah what will be said, apa yang akan kita katakan, bagaimana menyampaikannya, kapan, di mana, dan siapa. Jadi ini ya, apa yang akan kita sampaikan, bagaimana iklan itu disampaikan, pesan tersebut disampaikan, dan kapan akan disampaikan, timingnya, di mana, di media apa akan disampaikan, dan siapa yang akan menyampaikannya jika pesan tersebut merupakan pesan yang sifatnya personal. Lalu yang kedua, penentuan tujuan marketing communication. Jadi menentukan respon apa yang diinginkan dari pembeli atau calon pembeli dan kondisinya pada saat marketing communication akan dilaksanakan. Ya secara umum nanti ada berbagai model tahapan konsumen sebelum dia membeli. Dimulai dari awareness ya, kesadaran. Jadi pertama adalah awareness. Jadi supaya orang tahu mengenai apa, mengenai produk kita dan perusahaan kita yang kita tawarkan, produk atau jasa yang kita tawarkan, aware. Yang pertama tentu orang tidak akan beli kalau dia tidak tahu, tidak aware mengenai apa yang akan kita tawarkan. Jadi sadar dulu, tahu dalam artian sadar di sini ya, aware, tahu ada, ini ada, ada ini, merek ini. Lalu setelah itu dia tentu ingin tahu lebih banyak. Nah itu knowledge ya. Jadi tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak. Ini tujuannya seperti itu ya. Jadi tujuan kita iklan apa? Untuk memberitahu dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, atau memberi tahu lebih banyak dari orang yang tahu sedikit menjadi lebih banyak tahu, atau liking, menyukai. Jadi dari biasa saja menjadi suka, jadi punya pandangan positif mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu selanjutnya preference atau preferensi, lebih menyukai. Jadi tidak saja suka tetapi menjadi produk yang dipilih. Jadi lebih
preferensi ya, lebih disukai daripada yang lainnya. Lalu conviction, keyakinan, yakin dengan produk dan menjadi pilihan utama atau terbaik. Yang terakhir adalah purchase, pembelian. Jadi kita harus tahu orang mana yang akan sasaran iklan kita, tujuan iklan kita untuk mana. Untuk orang yang belum tahu produk kita, ya tentu yang kita kemukakan adalah mengenai bagaimana supaya orang tahu produk kita, atau untuk memberi pengetahuan, knowledge. Jadi orang lebih tahu lebih banyak mengenai produk kita, atau supaya orang lebih menyukai produk kita, atau supaya orang memilih produk kita, atau orang membeli produk kita. Tentu kalau untuk orang sasaran kita adalah supaya orang membeli, tentu ditujukan kepada orang-orang yang memang dia sudah tahu, sudah memahami produk kita, gitu ya, dan sudah menyukai misalnya, cuman dia masih belum membeli juga, ya maka kita bikin komunikasi pemasaran yang sifatnya menggiring orang supaya membeli produk kita. Jadi ini gitu ya. Jadi harus jelas dalam membuat iklan, dalam membuat komunikasi pemasaran harus jelas siapa yang akan jadi atau apa tujuan iklan kita. Tujuan iklan kita apa? Menjadi orang lebih menyukai, atau supaya orang tahu bahwa oh iya ada produk ini yang diluncurkan, atau supaya orang lebih menyukai, atau supaya orang lebih yakin gitu, atau supaya orang cepat membeli produk kita. Seperti itu. Oke. Ada beberapa model mengenai mengenai yang jadikan patokan untuk perancangan pesan. Jadi mengenai tahapan orang dalam mengambil tindakan pembelian, sebelum mengambil tindakan pembelian, ada model AIDA ya. Model AIDA itu jadi singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Jadi attention itu perhatian, bagaimana supaya orang memperhatikan bahwa oh ya ada produk seperti ini. Jadi get attention, terutama untuk produk-produk yang masih belum diketahui oleh orang yang jadi target pasar kita. Lalu yang kedua, hold interest, jadi minat. Jadi orang yang sudah kenal dengan produk kita, bagaimana supaya mereka meningkat menjadi berminat terhadap produk yang kita tawarkan. Lalu meningkatkan desire, keinginan. Selain minat, dia keinginan yang kuat untuk membeli produk kita. Ya. Selanjutnya adalah action. Jadi marketing komunikator harus memutuskan what to say di message kontennya, untuk siapa, untuk supaya orang lebih langsung action, tentunya untuk orang-orang atau konsumen yang sudah punya minat, ya, punya keinginan, punya minat, dan sudah tahu produk kita. Atau untuk memberikan supaya orang tahu, jadi memberikan perhatian supaya orang memperhatikan produk kita dan tahu produk kita, dan dia ingin tahu lebih jauh mengenai produk kita. Lalu how to say, struktur pesan dan format pesan. Jadi kalau berdasarkan model AIDA ini, maka salinan iklan dan promosi penjualan harus merebut perhatian, memicu minat, memperkuat keinginan, dan mendorong tindakan. Nah, titik beratnya di mana? Gitu ya. Apakah merebut perhatian supaya orang teringat kalau perlu sesuatu maka ingat produk kita, gitu. Atau memicu minat supaya orang memicu minat lebih jauh mengetahui produk kita, atau memperkuat keinginan dan mendorong tindakan, atau ya tentu tidak harus selalu satu-satu gitu ya.
hanya attention saja, interest saja, desire dan action. Bisa kombinasi dari ini semua gitu ya. Lalu selanjutnya dimodifikasi yang AIDA ini menjadi 4A oleh Derek Rocker. 4A itu apa? Awareness, attitude, X, dan X again. Jadi pertama, orang itu sebelum membeli dia harus menyadari bahwa ada suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produk kita dibandingkan dengan diantara produk-produk yang ada lainnya yang ditawarkan oleh para kompetitor kita, close kompetitor kita. Lalu bagaimana sikapnya gitu ya? Bagaimana mereka menyikapi produk kita? Apakah suka atau tidak suka? Itu attitude ya, sikap. Maka mereka menyukai, tentu kita dalam mendesain marketing communication itu bagaimana supaya mereka menyukai. Ya, dari tidak suka menjadi suka. Lalu bagaimana supaya mereka cepat bertindak. Setelah suka, mereka cepat bertindak, tidak lama-lama berpikir sehingga beralih lagi ke produk lain, tertarik, terayu lagi oleh produk lain. Nah, bagaimana supaya yang sudah suka ini, nah dia cepat bertindak. Lalu bagaimana supaya yang sudah bertindak atau sudah membeli produk kita ini X again, bertindak lagi. Tentu orang akan membeli lagi produk kita jika dia merasa puas dengan produk kita, produk atau jasa kita, sesuai dengan ekspektasi, bahkan di atas ekspektasi atau harapan mereka terhadap layanan dari produk kita, terhadap manfaat atau value atau benefit dari produk yang kita jual. Jadi model 4A itu seperti itu ya. Jadi model ini ya sama dengan AIDA tadi, merupakan model sederhana yang dilalui pelanggan ketika mengevaluasi merek yang mereka pertimbangkan untuk mereka beli. Jadi mulai mempelajari merek, menyadari oh ada merek ini dengan spesifikasi seperti ini, dengan manfaat seperti ini gitu ya. Lalu siapa perusahaan yang menjual merek tersebut, yaitu mereka pelajari. Lalu setelah itu mereka menyikapi ya. Dari sana diharapkan menyukai. Ya, tentu ada dua kemungkinan ya. Setelah mereka tahu, mereka suka atau tidak suka ya. Tentu kita berharap dengan komunikasi yang kita berikan, mereka menjadi menyukai produk kita. Lalu setelah menyikapi, mereka memutuskan apakah membeli atau tidak membeli. Tentu kita harapkan sebagian besar membeli, sekian persen membeli, atau di sini X ya, bertindak. Lalu setelah bertindak, setelah membeli, kita harapkan mereka puas dan mereka kita komunikasi lagi, kita jaga komunikasi dengan mereka sehingga mereka tetap pada saat mereka membutuhkan, mereka tetap teringat dengan produk kita dan tetap mengetahui atau menyadari bahwa produk kita lebih baik dibanding produk yang lain, sehingga mereka akan bertindak lagi, X again, gitu ya. Jadi ini pola 4A ya. Tadi AIDA, awareness, interest, desires, dan action. Nah, kalau 4A itu awareness, menyadari. Lalu setelah menyadari, attitude, sikap mereka, suka atau tidak suka. Lalu X, bertindak. Setelah suka, diharapkan dari yang suka itu sebagian besar membeli. X, membeli. Lalu diharapkan dari yang sudah membeli itu, mereka menjadi pelanggan setia, yang loyal, membeli lagi. Nah, ini perusahaan yang jika para pelanggannya yang telah membeli lagi itu merupakan perusahaan yang akan berkembang terus ya, karena kan semakin hari semakin banyak pelanggannya. Selain pelanggan yang lama juga ditambah dengan pelanggan-pelanggan baru yang kita sasar lagi dengan marketing communication
yang lainnya gitu ya. Yaitu 4A. Lalu Kotler dan Hermawan Kertajaya dan Iwan Setiawan dalam bukunya Marketing 4.0 memodifikasi model 4A menjadi model 5A. Nah, model 5A ini singkatan dari Words, menyadari, lalu Builds, tertarik, Ask, bertanya, X, bertindak, dan Advocates, menganjurkan. Jadi proses dalam model ini digambarkan bahwa proses yang dilalui oleh customer itu mereka mengetahui merek kita di antara merek yang ada. Jadi menyadari bahwa di antara merek-merek yang ada, di antara produk-produk yang sejenis atau jasa yang sejenis dengan yang kita tawarkan, mereka menyadari bahwa ada produk kita. Jadi produk kita sudah mereka ketahui gitu, di antara berbagai produk yang banyak yang ada di pasaran. Lalu kita berharap tentu setelah mereka tahu, mereka biasanya kan tertarik hanya pada beberapa merek. Kita berharap bahwa mereka tertarik pada salah satunya pada merek kita. Mungkin mereka pada tahap ini dari tadinya punya long list ya, punya daftar yang panjang, katakanlah ada 10 perusahaan dari alternatif produk yang mereka butuhkan, yang akan mereka beli, yang mereka minati, mereka inginkan. Lalu mereka pilih cuma ada beberapa merek, katakanlah 2-3 merek, termasuk diantaranya produk kita, itu yang kita harapkan. Jika positioning kita atau diferensiasi produk kita menarik mereka, pas dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, setelah tertarik, tentu mereka akan mencari informasi lebih jauh, bertanya, bertanya. Nah, bagaimana perusahaan memfasilitasi orang yang sudah penasaran, sudah tertarik, dan ingin tahu lebih jauh lagi, bertanya. Nah, bagaimana perusahaan memfasilitasi customer tersebut sehingga mereka merasa teryakinkan ya, dan memutuskan karena merasa yakin setelah bertanya, setelah mencari informasi, mereka memutuskan untuk bertindak dan untuk membeli. Nah, bertindak ya, X. Nah, setelah bertindak, setelah mereka membeli, kita harapkan mereka merasa puas, bahkan lama-lama merasa loyal. Mereka punya komunitas yang menggemari produk kita, misalnya seperti itu, menjadi pelanggan yang loyal, sehingga bisa menjadi advocates, jadi menganjurkan produk kita sebagai penganjur gitu. Nah, kalau sudah ada konsumen yang menganjurkan, ya maka perusahaan akan semakin berkembang, produk akan semakin laku karena yang menganjurkan ini merupakan akan lebih dipercaya, karena biasanya orang akan lebih mempercayai saran dari temannya, saran dari orang lain yang sudah dianggap merasa puas dengan produk tersebut dibandingkan dengan iklan yang kita tawarkan. Nah, ini perancangan pesan 5A. Lalu selanjutnya perancangan isi pesannya. Perancangan isi pesan ada beberapa, ada yang sifatnya rasional, jadi yaitu berhubungan dengan interest masing-masing audiens ya di sini. Apa yang diinginkan audiens, misalnya ingin mencari barang yang berkualitas, ya kita menyampaikan mutu atau nilai ekonomi tentu dibanding dengan produk yang lain dan keunggulan lain dari produk.
atau pesan emosional atau pesan moral. Kalau emosional ini mendapatkan pesan jadi tidak secara langsung menyampaikan keunggulan produk, tapi misalnya apa sih yang akan dia dapatkan setelah manfaat yang dia dapatkan setelah menggunakan produk ini, misalnya seperti itu. Misalnya dikesankan menjadi katakanlah orang yang smart, itu emosional. Jika Anda membeli produk ini, maka Anda termasuk orang yang smart. Orang pintar membeli produk A, seperti itu. Atau orang sukses menggunakan produk A. Nah, itu pesan-pesan emosional. Atau moral, ya. Jadi misalnya pesan yang sesuai dengan isu dan nilai sosial yang relevan. Lalu perancangan pesan tadi disebutkan bahwa pertama apa yang akan dikatakan, what to say. Tentu ini harus disesuaikan juga dengan tahapan konsumen. Ya. Konsumen apakah hanya aware supaya dia tahu saja, atau supaya dia mendapat informasi yang lengkap, atau supaya dia tertarik membeli dalam waktu yang cepat, dan seterusnya. Jadi what to say. Jadi bisa caranya bisa rasional, emosional, atau moral. Yang tadi disebutkan di muka. Lalu how to say, strukturnya. Bisa one side, two side, dan seterusnya. Ya. Jadi one side itu hanya menonjolkan keunggulan saja, two side itu keunggulan dan kekurangan. Jadi bagaimana menyampaikan pesannya. Lalu how to say it, formatnya, kata-katanya, layoutnya, colorsnya, suara, action, dan seterusnya. Lalu media komunikasinya bisa personal maupun non-personal. Personal ini biasanya mengkomunikasikan lewat orang atau tokoh atau aktor, artis. Non-personal itu biasanya berupa cerita, ya, cerita, suasana, dan seterusnya, gitu, events, dan seterusnya. Nah, ini media komunikasi. Lalu medianya face to face, telepon, email, internet, sosial media. Saluran komunikasi bisa ya top tular, ya, atau opinion leaders, buzz marketing. Media komunikasi yang non personal bisa major media, jadi media-media utama, ya, atau atmosfer, ya, lingkungan, suasana, gitu, ya. Lalu eventnya seperti apa melalui konferensi pers, atau grand openings, pameran, atau public tours. Lalu penyampai pesan kita tentukan siapa, selebritis, atlet, entertainer, profesional, healthcare provider, dan lain-lain. Lalu yang tidak kalah penting, ya, kita harus mendapatkan umpan balik, ya, dari setiap pesan yang kita komunikasikan. Misalnya, apakah mereka bisa mengingat pesan yang disampaikan, berapa sering melihat pesan tersebut, bagian pesan mana yang paling diingat, lalu bagaimana kesan terhadap pesan tersebut, sikap sebelum dan sudah pesan diterima, berapa banyak yang membeli, berapa sering diperpinjamkan, berapa banyak yang berkunjung ke toko, berapa puas dengan produk yang kita jual, dan seterusnya. Jadi mendapatkan umpan balik itu sangat penting untuk memperbaiki komunikasi pemasaran selanjutnya, dan untuk memperbaiki bauran pemasaran yang lainnya, melihat produk, price, dan promotion, gitu. Sekian kuliah untuk kali ini, saya cukupkan sampai di sini.